Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Kopi kuning menarik hati. Hari ini apa bro, bahasa apa bro? Kalau buka dicermati ya, dicermati santai aja ya. Nanti lebih mengarah pada langsung cara trading langsungnya. Jadi untuk merespon pasar kalau kemarin tutupnya buka 8.30, kalau ARB berapa dikurangi 7% ya, 775 itu buka 775. Santai dulu Mbah, kenapa langsung nyandak buka 775, berarti besok 720. Nanti kalau belum ada sinyal beli ya jangan beli. Sinyal pokoknya mau mantul, diem, dimakan, kemudian mantul, itu artinya ada sinyal beli. Gampang singkat ceritanya gitu ya. Apakah ada potensi bahwa buka itu turun lagi sampai 665 loh? Kalau potensi tetap ada, potensi sampai itu pun ada. Tapi yang menarik, misalkan Citigroup atau CG itu benar-benar menjual barang yang dapatnya bukan dari waktu IPO, punyanya pemegang saham lama atau punyanya orang-orang yang pengennya itu invest panjang, kemudian dipinjam ya boleh saja. Nah, kan itu namanya naked short selling Mbah. Jadi beda antara naked short selling sama short selling. Nah, pemahaman kalau short selling itu menjual dan membeli cepat. Kalau naked short selling artinya menjual telanjang, artinya dia tanpa memiliki barang bisa. Nah, kan harus ada perjanjiannya tertentu. Dengan siapa? Dengan yang punya barang itu ya. Jadi kalau dengan yang punya barang harus ada perjanjiannya. Misalkan barang itu disewa, jadi disewa untuk bisa dijual belikan, disewakan misalkan jangka waktu 1 bulan ya kan, karena ini barang IPO, disewa dalam jangka waktu 1 bulan itu berapa persen misalkan, tentu penyewa dan yang menyewakan itu masing-masing punya harapan dan perhitungan. Nah, misalkan disewa atau gampang ngomong ya, ini belum tertentu, misalkan disewa atau memang itu barang dari pooling atau sebelum teman-teman order di harga IPO itu, tentu memang sudah cuan lumayan. Nah, kalau disewa ya tinggal selisihnya aja. Nah, selisihnya berapa? Misalkan dia jual 1.325, kemudian dia mulai misalkan beli lagi, average-nya 969, ya tinggal kurangi misalkan, tapi kan tidak bisa di rata-rata. Harga tertinggi jualnya 1325, mungkin rata-rata misalkan gampangnya ngomong rata-rata jualnya misalkan 1969, kemudian dia beli lagi misalkan 1969, akan cuma untung 200, kan lumayan, tapi 200 itu 20%, nggak ada 2 minggu. Artinya ketika ke bawah ngumpulin lagi dan itu belum dijual, dibeli seluruhnya, artinya sudah di depan mata yang peminjam tadi mendapatkan keuntungan 20% lah minimal. Misalkan kasih 5% atau bagi hasil separuh ya oke. Dari berapa? Misalkan dari 2,5 triliun misalkan. Kalau jualnya lebih itu ya mungkin
3 triliun misalkan kayak gitu ya. 20%-nya aja 60 miliar. 60 miliar itu uang semua loh bro. Nah kalau kayak gitu ya caranya kalau teman-teman nanti sudah dewasa. Artinya kalau sudah dewasa bagaimana meminjam saham atau itu ya itu. Apakah itu secara hukum legal? Ya legal. Legal kan ada yang punya barang kan sudah ada perjanjiannya tertentu itu tadi ya. Itu ya buka kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin yang newbie atau belum pernah mengalami level seperti Mbak alami dulu ya, dulu sekali kayak gitu. Jadi namanya bukan repro tapi repo namanya kayak gitu. Bahasa kerennya kayak gitu ya, repo. Artinya saham itu dipinjamkan dengan harga tertentu. Nah itu biasa. Kalau itu biasa artinya. Kalau teman-teman ini masih kalau trader retail ya belum paham. Jadi nanti trader itu nanti trader itu misalkan mulai awal di trading biasa, kemudian mulai nanti bergerumpul dengan komunitas. Kemudian kalau modalnya gabung sama teman-temannya, biasanya awal-awal itu kalau punya modal agak gede-gede itu biasanya misalkan agak sombong gitu kan, itu ya wajar. Kayak waktu Mbah SMP ikut bela diri itu kalau masih 2 minggu atau 1 bulan ikut bela diri itu kayak semuanya orang itu kayak ditantang, kayak kalah semuanya, dia merasa paling hebat. Padahal nanti kalau sudah sampai ban biru aja ikut 3 tahun aja sudah malu nunjukin itu. Nah kayak gitu. Nah trader sama seperti itu. Ketika dia mulai mengenal technical, ketika mulai dia mengenal fundamental, itu kayak orang lain atau bahkan teori-teori itu bisa disalahkan kayak itu kalau yang merasa yang tinggi hati namanya. Nah dalam bisnis ini sudah seyogyanya, tidak ada yang kayak diolok-olok, yang dibully, itu kacau. Bisnis itu bukan seperti itu. Nah kalau ingin jadi pembisnis sejati ya tetap tahapan-tahapan itu harus dilalui. Kalau dalam agama Mbah namanya rukun dan sunahnya. Artinya apa? Syarat dan ketentuan untuk menjadi pembisnis yang sukses itu ya harus ulet, ya harus adaptasi, ya terus belajar sampai hayat dikandung badan. Logikanya kayak gitu ya. Nah Mbah tadi mengilustrasikan teknikal itu apapun itu. Yang pertama itu nggak usah tetek bengek yang macam-macam. Kamu gabungin ini nanti pusing. Yang tahu itu teman-teman itu cuma bisa menebak arah itu akan ke atas atau ke bawah. Dalam jangka berapa? Mungkin setahun, 6 bulan, 1 bulan. Nah itu 1 minggu. Pokoknya ini ya gini. Intinya di bursa saham itu kalau tidak dibeli di bawah lalu ke atas ya nggak untung. Yang dinilai untung cuma di situ. Beda dengan forex atau bursa komoditas yang bisa 2 arah. Kalau turun bisa untungnya karena buka posisi open sell-nya, dan di bawah turun sebelum mempunyai barang, kemudian close buy itu sudah ada selisih spread-nya. Nah ketika itu terjadi, itu bisa di bursa komoditas atau kemudian kripto ataupun forex itu bisa. Kalau di bursa saham nggak bisa, harus dari atas ke bawah baru dinilai cuan. Tapi beda ketika teman-teman nanti naik level, misalkan berani membeli itu tadi, repo atau sahamnya orang lain dengan perjanjian yang seolah-olah bisa naked short selling istilahnya gitu. Naked itu telanjang, menjual telanjang tanpa barang. Sebenarnya punya barangnya siapa? Barangnya yang ditandatangani, dipinjamkan tadi. Itu levelnya harus bertingkat-tingkat teman-teman. Nah nanti itu beda.
lever kayak kalau teman-teman yang pernah jadi anak kos kuliah ya kayak semester 1 sampai 2 itu dasar-dasar, kemudian 3 4 itu belum apa-apa. Begitu masuki ke semester 5 6 mulai inti dari sesungguhnya apa yang diajarkan sesuai dengan jurusan itu. Meskipun itu secara support tidak bisa dipakai nanti ketika terjun dalam masyarakat, itu cuma idealis saja, resistenya seperti itu, setidaknya sudah tahu ya kayak gitu ya. Itu idealisnya sebuah technical atau fundamental. Nah, ketika itu terjadi nanti berproses teman-teman itu. Ketika sudah lulus berproses, jatuh bangun, ada yang jatuh tidak bangun-bangun, ada yang bangun-bangun terus tapi sering juga kadang-kadang jatuh. Kalau bangun terus nggak ada, bangunnya itu biasanya setelah bangun tidur, itu pagi hari itu bangun ya. Nah itu ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi teman-teman itu Mbah ajak berpikir dewasa ini kenapa? Karena kedewasaan itu bukan diukur dari berapa lama dia trading di bursa ini. Kedewasaan sebagai pembisnis bukan diukur dari berapa usia tuanya dia, tapi dari sejauh mana dia menyerap pengalaman itu sebagai bahan untuk pembelajaran. Itu ya, menyerap pengalamannya untuk bahan pembelajaran, jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama, intinya itu. Ketika itu nanti tidak disadari, teman-teman itu akan bergumbul, atau bergumbul itu akan tersiklus atau muter-muter di situ aja. Dan nggak pernah ada tambahan keahlian, nggak pernah ada tambahan duit dari bisnis ini. Tapi teman-teman akan terapung-apung dalam samudra yang nggak pernah ada tepian, nggak ada pernah pulau yang namanya pulau cuan. Kalau kita berlayar di tengah samudra yang luas dengan ombak yang ganas, kayak gitu, dengan adanya gelap, dengan adanya terang kayak itu. Tapi kalau konsepnya nggak benar dulu, ya konsepnya ini harus benar. Kalau konsepnya berpikir nggak benar, ya kayak gitu terus. Jadi teman-teman buang-buang waktu, nanti cuma buang-buang duit kayak gitu. Nah, yang mahal itu bukan buang-buang duit. Duit itu bisa dicari, buang-buang waktu. Ketika buang-buang waktu, teman-teman itu menikmati kesehariannya dengan scalping, fast trade, tapi nggak ada ujung pangkalnya. Itu yang bahaya. Karena ketika umur itu terus bertambah dan setelah tamat kuliah ya gitu aja. Nanti muter-muter gitu aja. Logikanya untuk teman-teman yang masih muda terutama, atau yang sudah tua tapi belum menemukan jati dirinya, ya itu penting omongan ini. Tadi omongan ini pentingnya di mana? Ngertinya itu ketika kita bisa menemukan diri kita sendiri, kemudian kita bisa menemukan kenyamanan bukan keterlenaan. Itulah mereka yang bisa menemukan itu. Artinya orang itu mulai sudah bisa menemukan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu apa sih Mbak? Ya, kalau mereka yang telah menemukan dirinya sendiri ya nggak pernah goyah, nggak pernah gundah gulana, jarang dari, karena apa? Apa yang dia lakukan itu tahu. Kalau orang ngomong, risiko itu akan datang pada, kalau dalam ini, orang yang tidak mengetahui apa yang dilakukan. Kalau ngomongnya Warren seperti itu, ya itu Warren Buffett kalau yang. Jadi ketika kita tidak memahami risiko, itulah akan datangnya sebuah risiko. Nah, padahal teman-teman distrik cuan ini sudah memahami risiko, tahu, bukan paham ya, tahu dulu, tahu kalau tidak dipelajari untuk dipahami, tidak akan dia melakukan tindakan-tindakan atau aktualisasi yang sesuai dengan pemahaman tadi, ketahuan tadi. Makanya pengetahuan, pemahaman kemudian dijalani. Nah, kalau cuma tahu saja ya tahu, artinya apa? Artinya
kepercayaan aja nggak ada, artinya dia akan tetap gelisah dan terapung-apung dalam ketidakpastian itu. Nah, ketika itu terjadi nggak nyaman banget, nggak nyaman. Yang artinya tahu itu dari mana? Nah, kalau dalam bursa saham ini Mbah ngomongnya tentang fundamental, bukan dalam arti yang sempit, bukan dalam arti yang fundamental itu bukan arti dalam arti yang sempit sesuai dengan laporan keuangan doang, bukan itu. Tapi tahu dulu. Tapi nanti trik-triknya itu setelah tahu itu tahu ini loh fundamentalnya. Tahu ini newsnya. Terus trik-triknya itu. Nah, kalau sudah tahu harus belajar, lalu dipahami, kemudian menyesuaikan, adaptasi pada diri kita itu sebelumnya tipe trader yang seperti apa. Nah, kalau tipe trader yang seperti apa itu tidak bisa dipaksakan. Mbah tidak bisa menyamaratakan apa yang Mbah ungkapkan ini, yang sesuatu yang di-share ini. Tapi trik-trik itu digunakan, dimanfaatkan, dicocokkan dengan dirinya, disesuaikan. Itu namanya adaptif. Nah, disesuaikan ini loh. Saya mulai ingin membentuk kebiasaan atau mini habit supaya menjadi karakter saya menjadi trader yang tangguh atau ringan. Nah, itu kalau nggak dibiasakan dan berulang-ulang dibiasakan untuk membentuk sesuatu murni karakter, itu nggak akan bisa. Artinya omong kosong. Artinya apa ya? Batalnya batal apa? Batalnya batal cuan. Kalau dalam agama itu batalnya apa? Gugur. Tadi tidak sah, artinya tidak sah untuk mendapatkan cuan. Nah, pada tadi untuk menunaikan yang wajib aja gugur, artinya nggak dapat apa-apa. Artinya termasuk orang-orang yang dalam kesengsaraan, artinya kayak itu. Nah, ketika kita nggak ngomong panjang lebar ya, ini Mbak uraikan biar ngeh dulu tadi tentang itu. Nah, sama untuk tahu esensi itu kayak apa Mbak? Kalau yakin memilihnya itu sudah oke, sesuai kaidah-kaidah awal itu enggak kupo. Misalnya Mbah lemas gorengan ya dibawa turun sampai 90-an ya kemarin lemas itu. Tapi tahu Mbah kalau itu waktu merah, oh ini merah nih, diajar lagi, gitu aja. Karena tahu esensinya ini secara akumulasinya mereka itu sebenarnya menggunakan uang berapa, enggak banyak. Tapi untuk menggembungkan transaksi, kalau enggak ngerti, kemarin itu ada yang komentar di Facebook menyambah, itu pakai gini ya 10 meter, enggak, itu uang sesungguhnya adalah uang dari akhir dari transaksi itu sebenarnya yang diputar uang itu. Tapi itu ada cara untuk mengolah yang seolah-olah saling tukar barang atau estafet. Jadi kalau teman-teman PSD dulu ada namanya estafet, bawa tongkat ke si A, si B, si C. Nah, estafetnya itu seolah-olah nilai itu jadi segitu, padahal nilainya ya gitu, nggak banyak, misalkan cuma 1 M cukup misalkan. Padahal ketika diolah menggembung tadi bisa 10 kali lipat, bisa 20 kali lipat, karena itu adalah perputaran dari transaksi itu ya, dari transaksi itu. Sehingga orang-orang dalam sekuritas itu value transaksinya berapa itu yang dinilai. Jadi nggak sanggumunan kalau orang modalnya semula katanya tadi 10 juta, kemudian ada transaksinya bisa 2 triliun, nggak sanggumunan. Itu value dari transaksi. Jadi nilai jual beli itu bukan untungnya, tapi dia untungnya dapat dari fee perputaran transaksi, karena ada fee jual dan beli. Nah, kalau sudah seperti itu, sama kalau Mbah ngomong bukan. Tadi sebenarnya memang ada support yang sangat kuat dibuka itu ya 670 itu. Kalau 670 itu misalkan ARB ya kemungkinan terjadinya hari 775, kemudian 720, baru nanti 670. Itu hari Senin kalau ARB terus. Tapi Mbak lihat itu dalam transaksinya
mereka yang dijual, kata orang dalam rumornya di pasar, entah itu barang didapat dari Poling atau mereka atau barangnya mereka yang pemegang saham lama punya exit plan, itu mulai mengumpulin barang. Kita lihat aja di Dasar Ayam Mbah sudah saya di grup itu mulai CG beli itu sekitar 400.000 lebih. Kemudian AK ini akum belum habis. AI itu dipakai. Kemudian CC mulai dijak beli. Nah, GW itu dipakai ini. Kelihatannya GW mulai dipakai untuk akum. Entah itu barangnya jadi bisa dipecah ketika teman-teman jual misalkan jual 3 triliun misalkan kayak gitu. Lah itu nanti jualan 3 triliun itu nanti nilainya berapa lot misalkan nilainya bisa 17 juta misalkan, ya tinggal bagi aja uangnya ke teman-temannya pakai tanda tangan, kamu nanti beli ini ya yang dibuang tadi lah, nanti disatukan lagi. Kalau itu secara distribusi akumulasi nggak kelihatan. Ini CG ini pernah jual misalkan 10 juta misalkan, atau misal ya ini misalkan kayak gitu, atau 10 juta atau 17 juta misalkan. Loh kok beli ini kan sudah selesai, dia belum beli lagi. Oh salah, itu salah sekali. Karena apa? Karena uangnya langsung dibagi. Misalkan ada pemain baru nih, misalkan ini ada muncul pemain baru nih, misalkan GW. Oke, misalkan kayak itu di GW. Bisa juga misalkan di CG sendiri. Misalkan CG sendiri beli cuma nanti misalkan cuma 1/4-nya atau 1/5-nya. Bisa terjadi gitu. Misalkan dipecah lagi dibelikan oleh AI misalkan. Ya bisa juga. Dipecah lagi misalkan ditip ke AK atau KZ, ya bisa. Kayak itu ya caranya ya. Loh nanti orang CG ini jualnya kok 17 juta. Lah kok dia beli cuma 5 juta kok selesai. Ternyata sudah naik lah yang 12 juta yang dipecah-pecah tadi. Tapi begitu dikumpulkan total barang itu sudah genap, lalu diserahkan lagi sesuai kontraknya itu tadi. Itu cara-cara trading yang rapi ya. Oke ya, nah kalau buka sudah tentu MTEK. Nanti Mbah beberapa minggu yang lalu pernah menulis bahwa MTEK itu angka tidak enaknya 1910, dan Mbah sebenarnya nggak mengira secepat ini. Ternyata kemarin aja sudah 1975. Artinya apa Mbak? Ya itu angka cermati. Di situ nanti kalau lewat bagaimana, kalau ada perlawanan silakan ikut, atau ikutnya hari ini nanti dilihat aja. Kemungkinan untuk hari beli itu kemungkinannya adalah kemungkinan baik antara Jumat. Kalau hari ini balik kelihatannya 50-50 kalau ini. Mungkin kalau Jumat sama Senin baliknya tinggi, Jumat akum itu mungkin, karena banyak yang takut. Dan di pasar itu diilustrasikan bahwa buka itu akan seperti Rimo kayak gitu ya, beda sekali, beda banget. Yang seperti itu adalah mekanismenya bagaimana Bandar Kakap itu pinjam meminjam barang kayak gitu ya. Oke ya, itu yang terjadi buka MTEK kayak gitu. Kemudian kalau ngomong ketika bank-bank digital atau bisnis fintech atau startup kayak perusahaan jasa ini sudah mencapai titiknya. Nah pertanyaannya kapan Mbah ini mencapai titik tertingginya? Ya ketika mencapai titik tertinggi ketika harga itu misalkan 13.25 belum tersentuh lagi, artinya itu sudah mencapai titik puncaknya dalam jangka pendek. Nah kayak itu, ketika itu terjadi turun, mulai saham itu berotasi pada saham-saham blue chip perbankan itu. Kemudian terutama blue chip perbankan ya bisa BCA, BRI, Bank Mandiri kayak gitu ya. Bisa BTPS kayak gitu ya. Dilihat mana yang mencapai titik support. Jadi support yang harus diuji, dan itu tanda-tanda mantul, dan itulah cara merotasi suatu bisnis dan kayak gitu. Jadi caranya seperti itu. Tapi nanti kalau masih
ngomong detail banget, tapi ilustrasinya seperti itu. Kalau tujuan akademi namanya rotasi saham. Mungkin teman-teman yang itu sudah paham. Kemarin rotasi bisnis saham itu dalam era digitalisasi itu sudah berbeda banget dengan sebelum masa-masa sebelumnya, yaitu waktu masa-masa menggunakan masa pandemi, kemudian sebelum pandemi dan itu ya. Oke, kemudian ini pertanyaan BABP. Mbah mulai jawab aja pertanyaan-pertanyaan. BABP-nya bagaimana, Mbah? Ya, misalkan BABP ini kita lihat biasa saja, Mbah kan telah uraikan kalau BABP titik tertingginya ketika kapan? Mungkin di grup umum pun Mbah sudah tulis, misalkan BABP itu 640 itu tujuan. Jadi sebelum angka-angka bandar itu melakukan action untuk menggoreng suatu saham, angka-angkanya kan Mbah sudah ditulis. Ketika BABP tidak mencapai 640, maka dia akan turun secara proporsional menyesuaikan porsi yang dimiliki untuk distribusi waktu itu ke atas. Nah, penyesuaiannya seperti apa? Karena aturan dibikin OJK adalah 7% ARB, ya sampai barang apa yang ia peroleh dari bawah itu untuk distribusi dari ketika 640 tidak sentuh. Nah, kalau 640 tidak tersentuh itu artinya caranya dari mana? Mbah sudah Mbah sudah ungkap bahwa itu adalah average-nya UYM. Jadi biasanya orang-orang yang fast trade konsultannya UYM itu jualnya di 100% kayak gitu. Terulanglah, Mbah tahunya dari mana? Tahu karakternya, karena kalau dalam ilmu bahasa Jawa itu niteni. Ketika itu tidak sentuh ya sell, begitu muncul itu. Lalu kaitannya sama apa? Ya sama corporate action-nya right issue nanti ketika ketemu harga teoritisnya kayak gitu ya. Oke. Jadi gimana Mbah BABP? Kalau BABP gini teman-teman. Ketika BABP ini kan berangkatnya konsorsiumnya UIM itu kan 322. Nah, 322. Kalau teman-teman lihat support terdekat dari BABP yaitu ada di 360. Jadi kalau 360 itu apakah mungkin ditembuskan situ? Ya mungkin aja. Tapi kalau teman-teman yang swing itu jangan keder kalau niatnya swing. Tapi niat swing itu ya, yang namanya swing itu ya ketika dibeli di bawah di support itu mantul, itu swing baru jual setelah resisten terbentuk beberapa hari kemudian itu jual kalau sudah. Nah itu namanya swing. Jual hampir paling beli hampir paling murah, jual hampir mendekati paling mahal setelah angka tertinggi itu tercapai. Itu namanya swing. Kalau belinya di pucuk Mbak ya itu bukan swing. Ya going kan digoyang gitu artinya. Waktunya katanya itu kalau itu swing yang salah kaprah karena tidak memahami kaidah-kaidah itu. Karena orang swing itu patokan yang pertama tetap support dan resist, baru ngomong detailnya itu seperti apa kayak itu ya. Kalau lihat grafik ya gampang aja lihatnya 360 kayak itu berarti untuk divalidasi atau dicermati lagi. Kemudian setelah 630 itu apa mungkin terjadi? Ya mungkin saja semuanya mungkin 336 itu ya mungkin saja. Oke ya kayak itu. Lalu bagaimana Mbah? Lah kalau saya punya terus nggak memahami kaidah-kaidah itu ya hold saja sekalian. Kalau belum cuan jangan dijual. Lah supaya tidak membebani, bagaimana? Kalau supaya tidak membebani ya jangan dipasang di over. Ketika masang di over, teman-teman itu langsung kelihatan. Ada teman-teman yang secara tekniknya memperhatikan bid over itu sudah tahu kekuatannya. Kekuatannya itu seperti apa? Yang di over itu berapa? Oh itu orang yang pesimis ingin jual, yang meleka ketika harga
tertinggi tercapai, nggak tertembus lagi, udah kelihatan dibaca. Artinya apa? Yaitu yang perlu disedot, di vacuum cleaner. Barang-barang itu kalau ingin naikin yaitu dihabisin, yang perlu dihabisin oleh bandar. Seperti rel itu lah ya. Rel itu kan faktanya kemarin benar, bahkan tulisan 83 90 96. Nah, angka itu kan pernah sempat dibanding 76 atau berapa. Nah, caranya trading seperti itu bagaimana? Ya dibeli sebelum 83. Ada selisih berapa? Untuk ketika 83 ke bawah itu misalkan beli 80 atau 79, nah kan sudah ada selisih 4. Nah kalau yang 90 ada potensi arah, kan berarti ada selisih 12 kayak gitu ya. Jadi sederhana membacanya apa yang ditulis Mbah itu. Nah ketika nanti real itu misalkan akan lompat lagi, tadi kan Mbah tulisannya 96 ya. Biasanya ya kalau konsorsiumnya UYM itu kalau numpang dia nggak kuat menggoreng yang dalam besar, ya 2 kali lipatnya selesai kayak itu. Tapi untuk real ini kan saham gede. Kalau untuk saham kecil dia bisa mendominasi, beli 6 juta misalkan 6 juta saham atau nilai 30 miliar ya bisa mendominasi. Bukti-buktinya dulu itu bandar-bandar gerombolan-gerombolan itu nggak kuat menggoreng real yang jumlahnya segitu aja nggak kuat. Tapi kalau Yusuf Pak Ustadz ini kan beda ya, berangkatnya dia dari 50 gitu ya, 50 atau bahkan mungkin ada nego diskon 20% misalkan dari 40 gitu. Makanya statementnya Mbak kayak real itu nyaman untuk fast trade berulang, paham ya? Kalau ditahan terus kan belum tentu. Ya kalau setelah nahan itu di ARB teman-teman enggak dikasih kesempatan kayak dibuka ya mata ya. Intinya dalam masa-masa seperti ini saham yang semula gorengan pun akan menjadi saham hebat kalau manajemennya paham, pengelolaannya, perkembangannya nanti. Kemudian ada tim yang mengelola di pasar. Kalau tim mengelola di pasar sekunder nggak ada ya omong kosong. Karena value dari suatu perusahaan, pencitraan nilai marketing secara utuh itu ya termasuk harga sahamnya di pasar ini. Itu menunjukkan brand bahwa ini layak dihargai. Oke ya. Sudah, kemudian jawabannya pertanyaannya adalah mulai tak jawab. Pak Surya. Oke, dari Pak Surya tentang BBYP. Oke Pak Surya, BBYP ini Pak Surya pasti sudah tahu. Mbah memiliki target TP waktu itu adalah di 1669 sampai 1969. Tadi 1669 sampai 1969 itu adalah angka profit taking untuk jangkanya pendek. Lalu bagaimana cara membelinya lagi? Oke, cara membelinya lagi yang pertama itu ya Pak Surya ya, itu jangan sampai melebihi angka 1369. Oke, jangan sampai lebih angka itu ya. Yang pertama yang untuk divalidasi pertama itu 1369 ya. Kalau jualnya TP jangka swing pendek adalah 1669 sampai 1969. Nah, angka 1369 itu perlu divalidasi. Lalu angka nggak enaknya di berapa Mbak? Kalau angka nggak enaknya, meskipun BBYP ini memang sekarang lebih banyak bukan ngurusi tentang transaksi dari pensiunnya. Dulu yang dominan kan Asabri nih, dari orang-orang yang pensiun, orang yang di situ. Sekarang bukan, sekarang adalah sama Aku Laku. Jadi di Aku Laku itu kalau di Indonesia termasuk perusahaan startup yang tergolong besar ya. Jadi Indonesia yang besar perusahaan startup itu ya
Obo sama aku laku kayak itu ya. Kemudian kalau nggak enaknya berapa Mbak? Kalau nggak enaknya adalah berapa? Nah, silakan dicatat yang tanya BBYP tadi. Yaitu tadi yang mulai nilai jualnya 1969 sampai 1669. Kalau mulai beli pertama jangan melebihi 1369. Lalu angka berapa Mbah aku akan cermati? Atau kalau ingin beli lagi adalah di 1169. Setelah 1169 itu mungkin tersentuh, sangat mungkin 1169. Lalu kalau enggak enaknya Mbah, kalau enggak enaknya BBYP, enggak enaknya 969 ya. Sorry ya, enggak enaknya. Aku ngomong enggak enaknya ya. Enggak enaknya artinya apakah angka itu akan terjadi atau tidak. Gampangannya ngomong, kalau Mbah ngomong cuci tangan ya wallahu alam gitu bacanya, itu nggak boleh. Tapi kalau ngomong nggak enaknya ya 969 kalau nggak enaknya. Kalau bandarnya dasar gokil di 969 kan dulu 969, nanti dia ngeceknya harga ini ya. Tadi ngeceknya retail itu masuk berapa persen, itu kalau banyak ya tak turunin lagi kayak gitu ya. Misalkan 1369 banyak enggak nih, oh banyak, tak turunin lagi. Turunin laginya berapa? 1169. Di situ dicek lagi banyak enggak 1169 yang sama yang 1369 tadi. Cut loss belum? Kalau cut loss 1169 ya tak naikin lagi sampai balik lagi 1669. Tapi kalau semakin banyak yang ikut bagus, berarti di atas dia ikut-ikut diturunin lagi, dibiarkan aja turun sendiri. Nah, kalau turun sendiri, ketika saham itu kita naikkan sampai target, makanya Mbak sering tulis angka itu terbentuk sebelum pasar dibuka. Angka itu sudah terbentuk sebelum bandar melakukan action. Nah, itu kalau di akademik diajarkan. Nah, cuma teman-teman itu sering mengabaikan, mengabaikannya, nggak ngerti. Mungkin terlalu saking sederhananya, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, ketika harga tadi kan sudah dicatat ya, saat itu ditarik waktu 1169 banyak yang ikut, ya tak turuni dulu sampai 969. Begitu di situ banyak, diam dulu, naikkan dikit nanti sampai breakout terdekat misalkan itu. Nah itu malah banyak yang HK. Ketika banyak HK dilepas dulu sebentar kayak gitu ya. Itu biasalah, itu adalah strategi ya. Tadi apa yang dipikirkan teman-teman secara teknikal itu semua sudah dipahami. Ngelontok, bandar itu ngelontok, sudah ngelontok. Bagaimana breakout, break high, kemudian bagaimana yang dikatakan reversal, bagaimana yang support yang akan dijadikan cut loss, bagaimana pantulan-pantulan, itu semuanya sudah tahu. Jadi teman-teman itu biasanya yang baru itu GR, tahu dikit ada gini-gini, enggak itu tadi. Yang lama-lama pun itu semua kemauan arah teknikal itu dipenuhi semua. Begitu pula saat IPO, ketika yang dilakukan oleh seorang pasti ada skenarionya. Misalkan skenario itu dibikin seperti apa. Jadi misalkan kayak buka itu harga itu sudah 2 tahun sebelumnya atau ketika masih mulai itu sudah bentuk, sudah ada, meskipun ada polling, ada sounding dulu, ada polling, kemudian baru harga itu tercetus, itu sudah jadi sebenarnya,
sudah jadi. Kalau nanti orang munafik itu dipakai exit plan-nya itu sebenarnya sudah jadilah. Exit plan-nya itu bagi siapa itu loh, bagi orang-orang yang lama semuanya. Enggak, semuanya itu belum tentu exit plan untuk pemegang saham lama. Ada yang masih yakin, ada yang serakah, ada yang cukup sekian terima kasih kayak gitu. Nah, Mbak ngomong BBYP itu kan pemegang bandar lama ya distribusi untuk menyelesaikan masa lalunya. Kalau masa lalunya kan jelas, kemarin itu ya tadi tentang yang fund manager Asabri itu seperti apa, itu kan dilihat kinerjanya tahu. Itu untuk banyak yang dijual pemegang saham lama untuk menyelesaikan masa lalunya itu banyak. Jadi terima kasih sekali pasti seperti itu teman-teman. Ada yang mau beli di harga tinggi kayak itu ya. Jadi ini enggak sekedar distribusi atau akumulasi, bisa dengan mudah dipindahkan. Itu bedanya antara kita retail yang biasa sama itu BBP sudah Mbak kupas. Jadi resiko nggak enak 969 itu. Kalau lebih nggak enak lagi Mbak, kalau lebih nggak enak lagi gampang, tak sentuhin aja misalkan 669, wes pasti hancur orang. Semuanya hancur. Teknikal apapun sudah ke 1169 aja sudah 1169 aja sudah banyak yang jadi abu itu loh. 1369 aja mungkin yang sudah jadi abu itu bisa 30% bisa yang jadi abu, maksudnya mereka yang pegang pada cut loss bisa 1369 yang pegang cut loss secara teknikal 30% ada. Kalau ingin menjadikan abu lagi ya mudah, 1169 ada yang cut loss pasti sudah 60%. Kemudian kalau ingin menghajar lagi ya 669 pasti lurus semua, tinggal ringkesi, tinggal nyedot aja mereka yang memasang over. Makanya teman-teman itu ketika harganya turun atau average jangan malah dipasang. Jadi overnya semakin tebal itu teman-teman semakin dibaca sekali oleh bandar. Oh itu loh punyanya, tadi itu terbaca. Tapi caranya supaya teman-teman tidak terbaca, caranya jangan dipasang di over. Nanti kalau suatu saham itu harganya sesuai target langsung hajar lagi, jebret gitu ya. Jadi biar tidak terbaca. Ini ilmu. Oke, BBYP sudah. Baca ini sama nih, baca Mas tadi. Baca ini ya Mbak, kalau ngomong swing semi metem, Mbak berani pegang. Tapi kalau mau narik langsung tinggi ini nggak enak teman-teman, gitu loh ya bacanya. Maunya ya nggak ada benturan antara otoritas sama otoritasnya, nggak ada benturan sama kalau elegan, supaya elegan ya harus seperti itu, naik turunnya secara resist swing pendek. Naik terlalu tinggi harus diintervensi ya. Jadi entah itu manajemen atau bandar harus punya itu intervensi kayak itu. Karena kalau dibiarkan melesat, wah perkara ini benar-benar perkara. Dia harus klarifikasi, harus konferensi pers, harus menyatakan kenapa ini kan. Kalau masih biasa-biasa sering kayak gitu, nafsunya bandar ini nggak bisa kelola, akhirnya ada gesekan dulu sama otoritasnya. Supaya tidak itu harus mainnya itu harus bisnis yang elegan kayak gitu ya. Gitu. Kalau Mbah hold baca. Kalau memang untuk swing pendek beda, ada caranya. Yang swing pendek fast trade Mbah ada semuanya. Itu kalau dalam akademik detail. Yang cuma detail ini teman-teman ketika mau belajar, sebenarnya teman-teman yang sudah mau alumni itu mau belajar, dia sudah mengeluarkan uang 5 juta atau bahkan 15 juta, itu sebenarnya sudah niat bagus. Tapi niat bagus ini tidak diimbangi dengan pembelajaran yang benar, tidak diimbangi dengan pemahaman, tapi dia kalah dengan kebutuhannya. Nah,
begitu nafsunya mengalahkan harus memenuhi kebutuhan, ini malah rusak semua. Jangan nafsunya untuk memenuhi kebutuhan dulu. Kebutuhan itu akan tercukupi ketika ilmu yang dipelajari itu secara otomatis itu akan memenuhi kebutuhan gitu loh teman-teman. Kalau mendahulukan kebutuhan, kita itu terlalu egois. Kebutuhan nggak usah egois, didahulukan, nanti akan terpenuhi sendiri dengan pemahaman syarat dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tadi dipenuhi. Kalau itu nggak penuhi, nonsen, omong kosong teman-teman ya. Oke ya. Kemudian baca oke, bris sudah berulang-ulang, antam, kemudian bris ya. Oke, bris ini lah, ini teman-teman maunya ini apa? Kalau maunya untuk yang maunya untuk swing pendek, bris ini boleh dibeli ketika menyentuh 2169 sekitar itu. 2169 sampai 2179 itu boleh dibeli ya, untuk yang swing pendek, untuk beli pertama kali ya. Oke ya, paham ya. Lalu 2169 itu boleh dibeli kalau untuk yang pertama-tama swing pendek. Lalu di angka berapa saya akan beli lagi Mbak? Kalau akan beli lagi untuk bris, angka yang divalidasi ada 1969. Nah, tapi kalau nanti baik menuju 1669 itu belum sampai itu mantul, silakan di HK. Sudah dicatat ya, angkanya yang perlu divalidasi pertama adalah 2169, 1969, kemudian 1669. Nah, angka 1169 ini boleh di HK ya, kalau mantul beli yang banyak. Oke ya, itu oke, beri sudah, BAPP sudah. Nah, back sama back ini kemarin ketika dia mengeluarkan news atau rumor bahwa dia akan bekerja sama dengan Amazon ya, meskipun itu kemudian dikait-kaitkan sama dia yang gampangnya ngomong nyewa server atau komputer cloudnya itu dikait-kaitkan. Tapi teman-teman yang teliti mengkaitkan itu kan sekedar sewa, iya samanya. Tapi ketika isu itu dihembuskan, ternyata tidak bisa membakar emosional secara total. Kenapa? Teman-teman bisa memilah, itulah yang bikin berita. Teman-teman ini bisa memilah mana news itu. News itu ada kelasnya. Teman-teman sama kayak nilai A itu ringnya misalkan antara 89 sampai 100 atau 99. Kalau 100 itu hanya nilainya untuk dewa atau Tuhan. Jadi sebenarnya nilai 100 itu hanya untuk sang pencipta, gampangnya begitu. Jadi sempurna secara nilai ya, bukan secara angka, secara sempurna secara dari ciptaannya itu 100 nilai. Ya kalau sesungguhnya nilai itu ya 99 kayak gitu ya, yang cocok untuk sebuah ilmu pengetahuan atau nilai-nilai sekolah. Nah itu kan kriteria A itu misalkan 89 sampai 99 itu A. Nah itu nilai-nilai itu news itu ada nilainya seperti itu. Kemudian nilai B misalkan 75 sampai 85 B. Nah, ketika C misalkan, C itu berapa? Misalkan 60 sampai
70 itu. Nah, D misalkan 50 sampai 60. Nah, itu kriteria. Jadi hakikat-hakikat seperti itu dalam news itu seperti itu ya. Dari siapa? Kalau cuma dari analis, ya itu nilainya D. Ya, artinya sama seperti kita sebagai trader. Tapi begitu sebuah news itu keluar dari direknya, lah beda. Kalau direct yang ngomong, top manajemen yang ngomong, itu nilainya B+. Akan menjadi A kalau ditunjang bandar. Kayak gitu ya, paham ya teman-teman. Jadi kalau kepekaan, membaca news itu kepekaan, jam terbang pula. Jadi kapan harus memanfaatkan untuk scalping, fast trade, atau bahkan 4 harian atau 1 bulan, itu kepekaan membaca news, itu sebuah kepekaan. Nggak ada sekolahnya. Kalau sudah bisa memilah-milah itu ya tentu bagus ketika mbak scalping. Back 110 jual di 114, 15, 118. Itu kepekaan membaca news. Cleo. Nah, ini satu kali lagi baca Cleo ya. Kalau Cleo itu manajemennya bagus, produk-produknya juga bagus. Kalau pengen, sebenarnya rotasinya belum ke Cleo, tapi kalau teman-teman ingin swing 3 mingguan, kalau ingin beli di 450 ke bawah itu boleh ya. Saya kan boleh 450 ke bawah itu mulai oke. 450, 434. Kalau sampai 434 ya bolehlah beli agak masif ya. Oke, 450 tes ombak. Oke ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.